Hai bro bro, apa kabar? Views belum naik nih. Semoga sehat-sehat aja ya, dan jauh terhindar dari corona. Makanya gak usah ikut-ikutan ngumpul pakai baju putih. Dasar fans Real Madrid. Muridnya Sableng, gurunya Gendeng. Iya. Di review film kali ini masih membahas keluarganya Benjamin Gates. Aduh, nggak selesai-selesai nih ngegosipin keluarga orang. Nggak apa-apa ya, namanya juga usaha. Halal kan ya? Halal nggak sih konten gibah? Oke. National Treasure 2 Book of Secret merupakan film Amerika yang rilis pada tahun 2007. Masih dibintangi oleh Nicolas Cage dan teman-temannya. Film ini merupakan lanjutan dari film sebelumnya. Belum nonton videonya? Ada, mana aja bos? Please, nonton dulu ya yang udah kita buat alur ceritanya. Tuh di pojok kanan atas. Klik ya. Oh ya, konten ini merupakan konten full spoiler. Jadi yang nggak suka konten spoiler, skip aja ya. Oke, kita mulai. Let's and go. Film dimulai dengan flashback ke masa lalu, yang mana akan menjadi awal dari masalah yang ada di film ini. Thomas Gates, yang mana merupakan kakek buyut dari Benjamin Gates. Di masa itu, Thomas Gates terkenal karena bisa memecahkan berbagai macam teka-teki yang rumit. Nah, ketahuan kan, buah jatuh emang gak jauh-jauh dari pohonnya. Ya, lain cerita kalau pohonnya ada di pinggir sungai ya kan, atau di pinggir jurang. Oke, lanjut. Malam itu merupakan malam yang sangat kelam bagi masyarakat Amerika. Karena malam itu merupakan malam terjadinya pembunuhan terhadap Presiden Amerika, Abraham Lincoln. Seperti yang kita ketahui, Abraham Lincoln merupakan Presiden Amerika yang ke-16. Bapak Abraham ini sangat dicintai oleh warganya, karena beliau berhasil memimpin bangsa melewati Perang Saudara Amerika, krisis moral, konstitusional, dan politik terbesar negara itu. Beliau berhasil mempertahankan persatuan dan menghapus perbudakan, memperkuat pemerintah federal, dan memodernisasi Amerika Serikat. Wadaw, riset kan gue? Padahal cuma konten alur cerita woi. Pada malam tersebut, sebelum terjadinya pembunuhan di gedung opera, datanglah dua orang asing untuk meminta Thomas Gates memecahkan teka-teki sejenis Playfair, yang mana teka-teki ini hanya dapat dipecahkan jika kita tahu sebuah kata yang menjadi kuncinya. Jadi kata-kata itu dibolak-balik ya kan? Selagi Thomas memecahkan teka-teki tersebut, salah satu dari mereka menyelinap ke arah penonton opera. Dan adegan selanjutnya, malam yang sungguh bersejarah. Orang itu pun kabur sesaat ketika Thomas Gates akan memecahkan teka-teki tersebut. Thomas Gates menyadari jika orang yang datang kepadanya itu adalah bagian dari KGC. Kok ganteng sih? Menurut Thomas Gates, mereka adalah pengkhianat. Dan di tengah hiruk pikuk ditembaknya Presiden Lincoln, Thomas Gates merobek bagian dari buku harian orang tersebut, yang menyebabkan Thomas ditembak. Oh bukan. Sembari menahan rasa sakit, Thomas masih sempat membuang bagian dari buku tersebut ke perapian. Tapi masih bisa diselamatkan oleh orang tersebut. Sebelum ajalnya, Thomas berpesan kepada anaknya sebuah kalimat yang menjadi kunci dalam memecahkan teka-teki Playfair tersebut. Dan koitlah si Thomas. Scan berlanjut ke masa sekarang. Ben sedang melakukan presentasi tentang bagaimana kakek buyutnya menyelamatkan Amerika dengan membakar bagian buku milik Booth yang tadi. Oh ya, buku harian Booth itu ya, kita sebut yang tadi ya. Sampai akhirnya ada seorang yang menginterupsi presentasi tersebut. Dia adalah Mitch Wilkinson. Mitch mengaku mempunyai kakek buyut yang bernama Silas Wilkinson, dan suka juga bercerita di malam penembakan Pak Abraham yang tadi. Menurut Mitch, Booth tidak mencari Thomas untuk mencari harta karun malam itu, tapi Thomaslah yang mengadakan pertemuan untuk melakukan aksi penembakan tersebut. What? Biang gosip emang isi Silas. Yuk Jude, lanjut. Pada saat itu, Mitch juga memperlihatkan selembar kertas yang diturunkan dari kakek buyutnya. Kertas itu ternyata adalah bagian dari buku harian Booth yang hampir terbakar tadi. Di kertas tersebut ada nama Thomas Gates dan para pembunuh lain, sehingga menyebabkan Thomas dicurigai nih sebagai komplotan pembunuh. Apalagi ketika potongan kertas tersebut dicocokkan dengan buku harian Booth yang asli. Ben tak bisa berkata-kata lagi, speechless. Scan berpindah ke Riley Poole. Riley sekarang menjadi penulis.
penulis yang subscribers dan viewsnya dikit, kayak channel ini ya. Cewek-cewek pun gak ada yang kenal Riley. Sampai akhirnya ada seorang yang mengenali Riley, tapi bukan karena bukunya, melainkan karena punya mobil Ferrari merah. Dan mobil Ferrari merahnya sedang diderek. Apes bener dah. Saat pulang, dengan berjalan kaki, Riley bertemu dengan Ben. Dan mereka berdua saling curhat. Akhir curhatan tadi membawa mereka berdua ke rumah Ben dan Abigail. Ceritanya Ben sama Abigail tuh lagi berantem. Katanya si Ben, Abigail itu sekarang suka ambekan, suka pakai kata jadi. Nah, dengan bantuan si Riley, mereka berhasil mengelabui alarm rumahnya si Ben. Rumah Ben apa Abigail nih? Katanya berantem. Saat sudah berhasil mencuri ID cardnya Abigail, yang punya rumah pulang nih, diantarin nama cowok lain lagi. Wah, kalau di Indonesia udah seru tuh, udah ada jambek-jambek kan. Tapi di sini enggak ya. Ketika mereka bertemu, mereka cuma say hi, dan akhirnya si cowok yang bernama Connor ini pulang. BTW si Connor itu kerja di Gedung Putih ya. Kalau di Indonesia kayak Istana Negara gitulah. Adegan berlanjut, Ben memaksa Abigail untuk memeriksa sekali lagi bagian kertas yang tadi. Abigail setuju sih. Setelah akhirnya disogok 2 buah meja teh Boston. Jangan tanya gue nggak tahu apaan. Dan mereka pun memeriksanya sekali lagi. Ternyata di balik kertas tersebut terdapat tinta yang tembus ke halaman depannya, dan itu merupakan sandi Playfair yang tadi. Di kantor FBI, Peter Sadusky mendapat laporan bahwa nenek moyang Benjamin Gates menjadi dalam pembunuhan Presiden Abraham Lincoln. Tapi Sadusky nggak sungguh pendek nih, bro. Jadi dia suruh anak buahnya mencari info lain dulu, terutama soal kenapa dokumen sepenting itu baru dikeluarkan sekarang. Kenapa nggak dari dulu kan? Ben akhirnya memecahkan petunjuk dari teka-teki tadi berdasarkan cerita dari ayahnya si Ben. Teka-teki tersebut membawa mereka menuju sebuah nama La Boule. Ya, orang yang membuat patung Liberty, tapi yang ada di Prancis. Saat kegirangan memecahkan teka-teki pertama, Ben langsung menghubungi Abigail. Tapi ternyata Abigail sedang bertemu sama si Mitch nih. Kacau nggak tuh? Apa yang udah ditemuin sama si Ben akhirnya juga nyampe ke telinga si Mitch. Mitch ini kayaknya tipe-tipe si Ian Hoe yang di film yang pertama, orang kaya yang punya kuasa, tapi serakahnya bos sampai ke jempol kaki. Adegan selanjutnya berada di Paris. Riley dan Ben yang tengah asik bermain drone mencari petunjuk di patung Liberty yang ada di Paris. Katanya si bapak Ben nih, patung Liberty itu ada 3. Yang paling mendekati dari petunjuk adalah yang di Paris, karena La Boule hanya menyebut Lady patung Liberty yang ada di Paris tersebut. Lagi asik mainan drone, mereka dicegat oleh petugas kepolisian di Paris. Untungnya mereka bisa dimanfaatkan oleh Ben dalam mencari petunjuk yang ada di patung Liberty tersebut. Petunjuk selanjutnya mengarah pada 2 buah meja yang dibuat oleh Ratu Victoria yang berasal dari sebuah kapal Inggris yang pernah hilang. Meja yang terdekat itu ada di Buckingham. Tapi tanpa diketahui oleh Ben, Mitch telah memasang penyadap yang ada di handphone ayahnya, sehingga apapun yang mereka bicarakan melalui telepon itu juga akan sampai di telinganya si Mitch. Lagi-lagi berbekal kemampuan hacking si Riley, Ben mencoba untuk menerobos masuk ke istana Buckingham untuk mencari petunjuk yang ada di meja Ratu Victoria. Victoria's Secret enggak dong. Tapi di saat rencana yang udah matang itu siap dijalankan, datanglah Abigail. Karena udah kepalang tanggung, Ben pun nekat nih membuat kekacauan dengan berpura-pura mabuk dan pura-pura ribut sama Abigail. Melihat itu pun Abigail keheranan. Tapi pada akhirnya Abigail mengerti jika Ben sedang berpura-pura. Mereka pun berkolaborasi dan akhirnya berhasil ya. Mereka berhasil ditangkap dan dijebloskan ke suatu ruangan yang ada di dalam gedung. Dan disuruh mendinginkan kepala mereka. Tapi ruangan itu bukan kulkas ya bro. Setelah pintu ruangan bukan kulkas tadi terbuka oleh Riley, Ben pun segera turun menggunakan lift atau elevator untuk laundry dan sampah. Sampai akhirnya mereka tiba di suatu ruangan yang terdapat salah satu meja resolut tersebut. Ben langsung mencari petunjuk di meja tersebut dan menemukan sebuah logo Malcolm Gifford. Malcolm Gifford merupakan seorang pembuat benda teka-teki. Lantas, dengan cepat Ben pun memecahkan teka-teki yang ada di meja tersebut dan menemukan sebuah kayu yang mempunyai ukiran dari bahasa yang hampir punah, kayak laki-laki baik zaman sekarang lah.
Ya benar, spesies kayak aneh ini udah hampir punah coy. Saat mereka akan kabur, apesnya Ben dan tim pun bertemu dengan Mitch, sepaket sama orang-orangnya. Dan udah tau lah ya apa yang terjadi. Ya, mereka main kejar-kejaran. Ini kejar-kejaran yang barbar banget bro. Sampai akhirnya Ben meminta Abigail untuk memfoto ukiran tersebut. Tapi HP-nya kagak support. Yalah, neng cantik, biasa selfie pakai apaan dah? Ben pun menerobos lampu merah dengan niatan ditilang. Terus di bukti tilang ada foto Ben lagi selfie memegang ukiran kayu tersebut. Nah, abis diambil tuh fotonya dari server CCTV yang nilang si Ben. Akhirnya kayu tersebut dibuang oleh Ben dan jatuh ke sungai. Sebetulnya itu tuh tujuannya si Ben, biar nggak dikejar lagi sama si Mitch. Ini si Mitch kalau ngejar cewek udah pasti lebih barbar lagi ya. Mereka pun lanjut mengungsi. Kemana? Ya pasti ke rumahnya ayahnya si Ben. Di film pertama juga larinya ke sono. Nonton dulu ya alur ceritanya yang kita buat. Ada di kanan atas nih, kanan atas. Mereka berkolaborasi dengan ayahnya si Ben. Diketahui jika tulisan tersebut berasal dari 500 tahun yang lalu. Ayahnya si Ben hanya bisa menerjemahkan satu simbol yang berarti lambang Sibola atau kotak emas. Agar mengetahui seluruh simbol, mereka menemui seorang dosen yang galak. Dan itu adalah ibunya si Ben, yang mana udah nggak ngobrol selama 25 tahun sama si ayahnya Ben. Cuma karena salah naruh sikat gigi. Hebat. Setelah diterjemahkan oleh si Emily itu ibunya si Ben ya, dikatakan peta itu hanya setengahnya dan baru bisa dipecahkan teka-tekinya jika petunjuk keduanya dipecahkan. Seperti yang kita tahu, sebuah meja lagi berada di Amerika, ada di Gedung Putih. Dan jadilah mereka pun melancong ke ruang oval yang ada di Gedung Putih. Ruang oval yang ada di Gedung Putih adalah sebuah ruangan yang syarat dengan sejarah. Karena itu ruang kerja presiden dari masa ke masa. Dan inilah saatnya Abigail beraksi dengan memanfaatkan pacar barunya yang tadi, Mr. Connor. Ketika ada acara Paskah, mereka menyelinap ke Gedung Putih. Sampai akhirnya mereka bertemu Mr. Connor. Dan Ben pun berhasil memanas-manasinya agar membawa mereka ke ruangan yang sangat bersejarah tersebut. Jangankan buat main-main dengan perabotan di sana, duduk pun nggak boleh. Tapi dengan gercepnya nih, Abigail pura-pura kehilangan antingnya. Dan mereka pun pura-pura mencarinya. Saat Abigail sedang genit-genitnya mencari anting bersama Mr. Connor, Ben langsung memecahkan teka-teki yang ada di meja seperti adegan sebelumnya. Bahkan hingga Abigail sampai harus berciuman dengan Mr. Connor. What? Mereka tetap tidak berhasil menemukan potongan kayu yang lain. Ternyata kayu tersebut sudah diambil oleh salah satu orang yang pernah menjabat sebagai presiden Amerika sebelumnya. Pada bagian kayu tersebut terdapat logo. Logo yang disebut-sebut oleh Riley adalah buku sakral yang menyimpan semua rahasia Amerika yang hanya bisa dibaca jika kamu menjadi presiden. Buku itu pun menjadi sebuah kisah konspirasi yang tidak diketahui apakah kebenarannya ada atau hanya hoaks. Sehingga untuk memastikan hal tersebut hanya bisa diketahui dari bertanya kepada presiden secara langsung. Dan Ben pun berniat untuk menculik presiden. Wadidaw. Setelah berhasil mensabotase tempat ulang tahun Pak Presiden, maka tempat ulang tahun Pak Presiden menjadi sebuah tempat bernama Mount Vernon. Bermodal sebuah peta tua dari Mount Vernon yang dibuat sendiri oleh George Washington. Bagi yang nggak tahu makanya baca. George Washington adalah founding father-nya Amerika, atau ibarat di Indonesia, George Washington adalah Bung Karno-nya Amerika. Pinter nggak gue? Iyalah, kan gue baca skrip. Ternyata Pak Presiden ini pun sangat senang terhadap misteri sejarah, terlebih lagi terhadap peta tersebut. Jadilah mereka ditemani oleh pas pampresnya Pak Presiden menelusuri peta tersebut, yang mana membawa mereka menuju sebuah lorong dan sebuah ruangan. Dan saking penasarannya nih, Pak Presiden melarang pas pampresnya untuk ikut ke dalam, tanpa diketahui jika ini semua adalah rencananya si Ben untuk mendapatkan waktu bersama Pak Presiden. Ketika di ruangan, Ben secara diam-diam menutup pintu rahasia dan berhasil mendapatkan waktu berdua bersama Pak Presiden. Dan Presiden akhirnya tahu apa yang diinginkan Ben Gates. Setelah negosiasi panjang, kayaknya Pak Presiden mempercayai Ben dan memberitahukan lokasi buku tersebut kepada si Ben, serta sebuah halaman yang hingga akhir film ini berakhir nggak kita ketahuin apa maksudnya. Mungkin ini bahan buat film National Treasure 3 ya, yang nggak kunjung dibuat. Oke yuk Jud.
Dengan diculiknya presiden atau yang dianggap orang begitu, maka Ben pun menjadi penjahat internasional. Dan itu mempersulitnya menemukan buku tersebut yang ada di perpustakaan Kongres. Dengan bantuan dari Riley dan Abigail, akhirnya Ben menemukan sebuah buku yang seharusnya hanya dibaca oleh presiden. Menemukan foto dari potongan kayu yang dipahat dan berhasil memfoto halaman 47 yang diminta oleh presiden tadi. Tapi dengan diculiknya presiden, FBI pun tidak tinggal diam. Dipimpin oleh Peter Sadusky, FBI segera menutup akses perpustakaan Kongres. Kayaknya ya, Peter Sadusky ini juga mengetahui mengenai buku ini. Akhirnya kejar-kejaran tahap 2 dimulai. Kali ini dengan FBI. Adegan berlanjut dengan Mitch yang sedang menemui ibunya si Ben, Emily. Ketika sedang dikejar-kejar, Ben sempat mengirimkan foto petunjuk terakhir kepada ayahnya untuk diberikan kepada si Emily. Karena si Mitch udah duluan menemui Emily, maka Emily terpaksa memberikan terjemahan palsu kepada ayahnya si Ben. Dan ternyata petunjuk palsu tersebut merupakan sandi pertolongan yang pasti akan dipecahkan oleh Ben. Emily akhirnya diculik oleh si Mitch dan dibawa menuju Gunung Rushmore, di mana terdapat 4 patung wajah Presiden Amerika. Mitch dan tim pun segera menuju ke sana. Dengan membawa Emily dan timnya pun, Ben sudah berada di sana duluan. Mereka sepakat dan mufakat pun terjadi. Ben akhirnya memutuskan untuk bekerja mencari di mana kota emas itu berada, asalkan anak buahnya Mitch yang membawa senjata tinggal di sana dan tidak ikut. Akhirnya dimulailah pencarian mereka. Pertama, mereka harus menemukan sebuah logo burung yang ada di batu. Dengan bantuan air Pocari Sweat, buset, mewah banget dah itu Pocari Sweat buat dibuang-buang. Abigail akhirnya menemukan sebuah lambang burung. Lambang itu pun menjadi kunci untuk masuk ke dalam kota yang terbuat dari emas itu. Dah burung, dah goa, mereka pun masuk dan mencari petunjuk selanjutnya yang ada di dalam. Di dalam ruangan itu, mereka pun sempat jatuh bangun aku mengejarmu. Namun dirimu tak mau mengerti. Oke, cukup garing. Mereka terpisah dari orang tuanya Emily dan Patrick Gates. Mereka berjuang untuk sampai di ruangan selanjutnya, hingga mereka pun tiba di suatu ruangan yang dipenuhi oleh air. Di lain pihak, ibu dan ayahnya si Ben juga melanjutkan petualangan mereka dan bernostalgia ketika mereka masih muda. Setelah berhasil membendung air, akhirnya Ben menuruni tangga dan lorong yang menuju ke bawah. Dan sekali lagi Ben berhasil mencapai harta karunnya City of Gold atau kota emas. Luar biasa. Di sana Emily dan Patrick pun berhasil menemukan kota yang telah lama hilang tersebut. Tapi kesenangan mereka nggak berlangsung lama. Air yang mereka bendung pelan-pelan berhasil masuk ke dalam kota tersebut. Karena sistem bendungan yang dibuat oleh pendahulu mereka tidak kuat lagi. Yalah iyalah, umurnya aja udah ratusan tahun, pasti udah pada lapuk. Dan mereka pun hampir tenggelam. Untunglah si Mitch mengorbankan dirinya dengan syarat namanya juga disebutkan sebagai salah satu orang yang menemukan City of Gold tersebut. Mereka berhasil selamat. Berhasil selamat apa diselamatkan ya? Dan dibawa oleh FBI ke suatu ruangan yang kayaknya adalah parkiran pesawat. Di sana udah ada presiden yang nunggu mereka. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah setia tetap nontonin. Mungkin next video kita akan bahas film yang membangkitkan gairah teman-teman semua. Ada yang kayak gitu aja banyak viewsnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye bye.